Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid ibu. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, hari Kamis ibu memberikan tugas mengerjakan matematika halaman 170 sampai dengan halaman 172 ya. Nah, ada yang masih belum mengumpulkan ya. Jadi masih ditunggu. Ibu akan bahas ya. Nanti yang belum mengumpulkan langsung dikoreksi saja ya. Oke, nomor 1. Berikut ini yang termasuk bangun ruang adalah bangun ruang itu bangun yang memiliki dimensi 3 ya, memiliki volume ya, dan dia berdimensi 3. Nah, bangun ruang itu diantaranya ada balok, kubus, kemudian ada tabung, bola, prisma, limas. Itu adalah bangun ruang. Nah, kalau persegi dan persegi panjang itu namanya bangun datar ya. Oke, kurva juga termasuk bidang ya, garis kurva itu bidang datar. Oke, nomor 2. Berikut ini yang merupakan sifat balok adalah. Nah, sifat balok itu apa saja? Memiliki 6 sisi, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk, dan sisi-sisi yang berhadapan ya sama luas, dan panjang rusuk yang sejajar sama panjang gitu ya. Nah, di sini yang merupakan sifat balok. Nah, kalau semua rusuknya sama panjang bukan sifat balok, tetapi ini namanya sifat bangun kubus ya. Semua rusuknya sama panjang. Kalau balok enggak semua sama panjang. Semua sisinya memiliki bentuk yang sama, enggak ya. Balok itu yang sama yang berhadapan saja. Nah, kemudian memiliki 6 titik sudut. 6 titik sudut itu tidak ada baik kubus maupun balok. Titik sudutnya ada 8. Kemudian memiliki 6 sisi. Oh, berarti yang mungkin merupakan sifat balok termasuk adalah memiliki 6 sisi. Nomor 3, berikut ini yang bukan merupakan sifat kubus. Nah, yang bukan ya. Yang A, memiliki 3 pasang sisi yang sama. Berarti ini sifat balok nih, memiliki 3 pasang sisi yang sama. Yang mana aja? Depan sama belakang, atas dengan bawah, kiri dengan kanan. Berarti 3 pasang sisi yang sama luas. Nah, kalau kubus semuanya ke-6-6-nya sama semuanya ya. Luasnya sama, panjang rusuknya sama ya. Jadi yang bukan ini. Kalau semua sisi yang sama, memiliki 8 titik sudut, memiliki 6 sisi, ini sifat kubus. Yang ditanya yang bukan, berarti yang A jawabannya ya, karena ini sifat balok. Oke, nomor 4. Ini namanya bangun apa? Bangun balok ya. Balok itu bangunnya apa saja sih yang bentuknya seperti ini? Bangun balok itu bidang alasnya berbentuk persegi panjang ya. Misalkan seperti kotak dus sepatu, kotak tisu ya, tempat makan, laci, lemari, itu berbentuk balok. Berikut ini yang tidak termasuk jaring-jaring kubus, yang A ya. Nah, bagaimana cara membedakan mana yang termasuk jaring-jaring kubus dan mana yang tidak termasuk jaring-jaring kubus? Pertama yang harus kamu perhatikan adalah jaring-jaring kubus itu bentuknya kotak ya, persegi, memiliki ukuran yang sama. Kemudian sisinya atau kotaknya ini harus ada 6 ya. Kalau misalnya ada 5 atau lebih dari 6, berarti dia bukan jaring-jaring kubus. Nah, kemudian yang berikutnya lagi cara mengidentifikasinya adalah kita lipat. Kalau dia saling menutupi berarti dia merupakan jaring-jaring kubus. Nah, kalau yang tidak saling menutupi atau masih ada yang menumpuk ya, ketika dilipat menumpuk. Jadi kita lipat nih, ini dengan ini berhadapan ya. Ini kita lipat, kemudian ini akan berhadapan ke sini. Nah, ini nanti akan menumpuk nih ya. Akan menumpuk dengan sisi ini. Jadi dia bukan termasuk jaring-jaring kubus. Nomor 6. Bangun berikut yang termasuk dalam bentuk balok adalah yang A ya. Karena ini kubus nih. Oke, berikut ini yang membedakan bangun ruang balok dengan kubus. Nah, yang membedakan, waktu itu ibu udah pernah membuat rangkumannya ya, perbedaan antara balok dan kubus. Yang membedakan itu adalah panjang rusuknya ya.
Kalau besar sudutnya sama-sama 90, banyak titik sudutnya sama-sama 8, banyak sisinya sama-sama 6. Nah, ini persamaan. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Perbedaan itu berarti memiliki ciri khusus pada bangun tersebut ya. Contohnya seperti kubus, ciri khususnya adalah semua sisinya berbentuk persegi dan sama luas. Panjang rusuknya semua sama. Nah, kalau balok yang memiliki ciri khususnya adalah dia panjang rusuknya tidak sama atau memiliki 3 pasang sisi yang sama, panjang rusuknya yang sejajar yang sama panjang. Oke. Nomor 8. Nah, mana yang merupakan jaring-jaring balok? Nah, yang B ya. Karena ini kalau kita lipat dia tidak saling menutupi. Nah, ini juga tidak saling menutupi. Pada balok itu dia nggak boleh bidang yang sama ini nempel ya, berdekatan seperti ini nih tidak termasuk ya. Jadi dia harus terpisah karena nanti kalau kita lipat sisi ini akan berhadapan dengan sisi ini ya. Ini untuk di depan dengan belakang, ini depan ini belakang, nanti ini kiri ini kanan, kemudian ini yang atas ini yang bawah ya. Kalau ini dilipat nanti dia tidak akan saling menutupi ya, jadi ini bukan ya, gampang ya bisa membedakan cirinya ya. Oke, nomor 9, perhatikan jaring-jaring kubus berikut. Jika bagian yang diarsir merupakan alas kubus, bagian yang akan menjadi sisi atau atas kubus bernomor. Nah, kalau kita lipat di sini ya, ini 4 kita lipat ke atas, dia akan bertemu dengan 3 ya. Terus 5 kita lipat dari ini lipat ke sini ya. Nah, nanti yang akan berhadapan dengan alas ini menjadi atasnya adalah nomor 2 ya. Dia berseling satu sisi. Oke, nomor 10. Perhatikan jaring-jaring kubus di bawah. Nah, di sini yang diarsir adalah bagian sisi depan, maka sisi belakangnya yang mana? Berarti yang merupakan lawannya yang berhadapan ya. Nah, kita lipat di sini 5 nanti akan bertemu dengan 4 ya. Kemudian 2 akan ada di atas ini ya, nanti 1 akan bertemu dengan 3, berarti sisi belakangnya adalah nomor 2. Oke, nomor 11. Luas bangun datar di bawah ini adalah 216 cm persegi. Nah, bangun datar di bawah merupakan jaring-jaring kubus yang panjang rusuknya. Berarti kita harus mencari panjang rusuknya. Nah, di sini panjang rusuknya mencari S berarti ya. Nah, yang diketahui yang pertama adalah LP. LP sama dengan 216 cm persegi. Nah, rumus LP itu luas permukaan ya, sama juga luas jaring-jaring. Rumusnya adalah 6 dikali S pangkat 2. Nah, berarti kalau misalkan kita buat di sini masukkan luas permukaannya 216, berarti 6 dikali S pangkat 2. Untuk mencari S pangkat 2, langkah pertama adalah 216-nya kita bagi 6 dulu. Hasilnya adalah 36. Kemudian ya, hasilnya S-nya tadi kan masih pangkat 2 ya. Nah, berarti kita buat akarnya supaya kita mau mencari akar dari 36 bukan 32 ya. Akar dari 36 yaitu berapa? 6. Jadi S-nya adalah 6. Oke. Nomor 12, perhatikan jaring-jaring kubus di bawah. Jika bagian yang diarsir memiliki luas 180 cm persegi, volume kubusnya adalah di sini yang diarsir hanya ada 5 kotak. 1 2 3 4 5. Berarti 180 cm persegi ini adalah jumlah luas kelima persegi ini. Maka langkah awalnya kita bagi 5 dulu. 80 kita bagi 5 dapatlah 36. Nah, berarti 36 ini adalah 36 cm persegi, yaitu sisi kali sisi kali sisi hasilnya 36. Nah, berarti sisinya adalah 6. Dari mana? Akar dari 36. Baru kita cari volumenya. Apa rumus volume kubus? Masih ingat? Volume kubus rumusnya adalah S pangkat 3. Oke, jadi 6 pangkat 3. Berapa 6 pangkat 3?
216. 6 kali 6 kali 6. Oke, nomor 13. Setelah dibentuk balok, pasangan sisi yang saling berhadapan adalah, nah nanti kalau kita bentuk seperti balok yang sisi yang saling berhadapan berarti memiliki luas yang sama ya. 2 dengan 4, 3 dengan 5. Nanti kalau kita lipat nanti terlipat ke sini dia akan berhadapan. 3 dengan 5, 1 dengan 6. Berarti di sini yang ada adalah 2 dan 4 ya. Oke, sekarang nomor 14. Di antara bangun datar berikut yang bukan merupakan jaring-jaring balok, yang bukan ya, sudah jelas di sini jika ada sisi yang sama berada di ruas yang sama seperti ini ya, sama-sama di bawah, ini dia bukan ya, tidak akan menutupi ya. Kalau kita lipat dia tidak akan menutupi, berarti yang ini sudah jelas banget, yang bukan adalah yang B. Oke, nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Agar terbentuk jaring-jaring balok, bidang yang harus kita hilangkan adalah, nah di sini kan jaring-jaringnya ada 9 ya. Sedangkan balok itu ada 6 sisi ya, 6 sisi berbentuk persegi panjang, berarti harus ada yang kita hilangkan. Berapa banyak? Ada 3. Ada 3 bidang yang harus kita hilangkan. Nah, di sini kan ada yang sama ya. 1, 5, 8. Nah, ini ukurannya sama. Jadi salah satu dari bentuk 1, 5, dan 8 ini harus kita hilangkan. Nah, kayak yang mana? Ya, mungkin kita hilangkan yang 1, kita hilangkan. Oke, kemudian 4 dan 9. Nah, 4 dan 9 ini nanti tidak akan menutupi. Kalau kita lipat ya, harus kita hilangkan nih 4 dan 9. Oke, jadi kalau kita lipat nanti 2 akan bertemu dengan 7, 5 akan bertemu dengan 8, 6 akan bertemu dengan 3. Jadi yang harus kita hilangkan adalah 1, 4, dan 9. Oke, bagian B. Bangun ruang balok memiliki berapa sisi? 6 ya. Kubus dan balok sisinya sama-sama 6. Bangun ruang kubus mempunyai berapa titik sudut? 8 ya. Baik kubus maupun balok sisinya adalah 8. Perbedaan balok dengan kubus terletak pada, nah di sini jawabannya bisa 2 ya. Boleh terletak pada panjang rusuknya ya. Ini perbedaannya. Karena kalau kubus panjang rusuknya semua sama, kalau balok tidak. Nah, salah satu yang lainnya adalah perbedaannya, balok memiliki bidang sisi yang berbentuk persegi panjang atau bidang alas. Nah, kalau kubus alasnya berbentuk persegi. Nomor 4. Jika nomor 6 sebagai alas kubus yang terjadi, maka yang akan menjadi sisi atas adalah nomor berapa? Nah, 6 akan menjadi alas. Kita lipat, nanti 2 akan bertemu dengan 4. 1 akan bertemu dengan 3. Ya, kalau kita lipat nih. Nah, nanti 5 akan bertemu dengan 6. Berarti ini nomor 5. Tadi nomor 1 akan bertemu dengan nomor berapa? Ya, nomor 1 akan bertemu dengan nomor 3. Oke, bisa ya. Oke, bagian C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar. Sebutkan sifat-sifat balok dan kubus. Sama-sama memiliki 6 sisi, memiliki 8 titik sudut, dan memiliki 12 rusuk ya. Nah, sifat baloknya adalah memiliki 3 pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian kalau kubus semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki luas yang sama. Keenam, ke semua rusuknya sama panjang. Gitu ya. Oke, nomor 2, gambarlah bangun ruang berbentuk KLMNOPQR. Tuliskan langkah-langkahnya. Nah, langkah pertamanya nanti dibuatlah persegi panjang terlebih dahulu. Itu ada ya cara-caranya membuat bangun ruang balok. Langkah-langkahnya itu ada di halaman
156. Nah, di sini ya. Langkah-langkahnya, buatlah persegi panjang. Kita buat di sini KLMN dulu ya. KLMN kita ganti ini KLMN. Kemudian lanjutkan membuat persegi OPQR, di atasnya OPQR. Baru kemudian menghubungkan antar titik sudutnya ya. Langkahnya seperti ini, ada di halaman 156. Oke. Buatlah 3 jaring-jaring balok yang kamu ketahui. Nah, jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok itu ada di halaman 161. Nah, nih ya. Bentuk jaring-jaring balok tipe-tipenya ya, boleh seperti ini, atau seperti ini ya. Ada di halaman 161. Nah, kemudian yang nomor 4. Buatlah 4 jaring-jaring kubus yang kamu ketahui. Nah, ada di halaman 163 nih, jaring-jaring balok. Jaring-jaring kubus ya. Banyak, jaring-jaring kubus ada banyak ya. Oke, sekarang nomor 5. Nah, di sini ada jaring-jaring balok. Di soal diketahui nomor 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4 sama bentuk dan ukuran. Yang mana nih? 1, 2, 3, dan 4 sama bentuk dan sama ukuran. Bagian nomor 5 dan 6 berupa persegi. Oh, ini persegi nih, 5 dan 6 ya. Nih Ibu bikin silang, 5 dan 6 adalah persegi ya. Kemudian jumlah luas sisi nomor 1 dan 2 sama dengan luas sisi nomor 5. Nah, luas sisi nomor 5 64. Oh, berarti kalau kita jumlahkan luas sisi 1 ditambah luas sisi yang kedua, jumlahnya adalah 64. Berarti masing-masing luasnya adalah 32 cm persegi ya. Nah, kalau nomor 5 ini adalah sebuah persegi, maka sisinya adalah akar dari 64. Akar dari 64 berapa? 8. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan di sini sisi ini 8, ini 8, ini 8, ini 8. Kita ambil contoh. Luas bangun 1 32, berarti 32 itu adalah luas persegi panjang kan? Adalah panjang kali lebar. Kalau luasnya aja 32, panjangnya sudah kita ketahui 8. Dari mana tadi 8? Dari sisi yang bangun 5 ya, karena dia persegi, akar dari 64 berarti 8. Nah, berarti lebarnya kita cari adalah 32 dibagi 8. Nah, lebarnya adalah 4. Nah, berarti sisi di sini adalah 4. Ya, di sini 4, di sini 4, ini 8, ini 8 ya. Kemudian di sini juga sama kan bangunnya kan. Oke, berarti luas jaring-jaring baloknya adalah, boleh kita jumlahin nih ya. Kita jumlahin secara manual, berarti yang 32 ada 4 ya. 32-nya ada 4 bangun yang 32, yang 64-nya ada 2. Kita kali 64. Berarti kan di sini 128, di sini 128. Jadi 256 ya. Atau kalau mau masukkan ke bangun luas permukaan jaring-jaring balok juga boleh. Apa rumusnya LP? LP balok rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke. Berarti di sini panjang kali lebarnya yang mana? Oh, 8 kali 4. Terus
Panjang kali tingginya yang mana? Ya, panjang kali tingginya adalah, misalkan di sini panjang, ini lebar, tingginya juga 8. Sama 8 kali 4. Kemudian lebar dan tingginya 8 kali 8 boleh. Ya. Berarti di sini 2 dikali 32 ditambah 32 ditambah 64. Nah, berarti di sini 2 kali 128. Sama hasilnya yaitu 256 cm persegi gitu ya. Jadi ini boleh secara manual seperti ini. Jadi sebenarnya luas permukaan itu adalah jumlah ke-6 luas bangun jaring-jaring itu. Ini kan jaring-jaring balok ya. Jaring-jaring balok kan ada 6 sisi. Nah, masing-masing sisi luasnya berapa? Nanti kita jumlahkan nih semua nih ke-6-6-nya gitu. Nah, kebetulan pada balok ini ada 3 pasang sisi yang berhadapan yang sama luas. Jadi seperti bangun persegi PL, persegi panjang PL, PT dan LT ini adalah bentuk persegi panjang ya. Kemudian dikali 2 sama ada 6. Kalau kubus kan jaring-jaring kubus itu semuanya luasnya sama. Jadi kita bisa langsung menghitungnya 6 kali S pangkat 2. Nah, S pangkat 2 itu adalah luas persegi gitu ya. Oke, paham ya? Nah, nanti hari Kamis ini kita tatap muka. Ya, rencananya hari Kamis kita mau PH, tetapi kita PH-nya hari Jumat saja. Ya, menggunakan Google Form ya. Tugas hari ini mengerjakan halaman 173 ya, ujian nasional. Di sini ada soal ya, halaman 173 sampai dengan halaman 174. Jadi cuma 5 nomor aja. Ya, cuma 5 nomor. Langsung diisi di sini, nggak apa-apa ya. Langsung jawab saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.